Cek, cek. Masuk belum? Masuk. Bismillah. Cek, start. Mukanya juga. Halo, Assalamualaikum. Langsung kita buka aja ya, Ustaz. Silahkan, tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di salah satu majelis ilmu yang telah diselenggarakan oleh Masjid Besar Al-Falah Bambuapus. Selawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, hingga umat akhir zaman. Baik. Insya Allah kajian online hari ini akan diisi oleh Ustadz Ahmad Kusilo dengan tema menjaga amal ibadah pasca Ramadan tetap istiqomah. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kajian hari ini dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, waktu yang tepat dipersilahkan. Jazakallahu khairan akhi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Masjid Ta'lim Masjid Al-Falah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini, yakni kita berjumpa di kajian ilmu melalui Zoom, via Zoom. Insya Allah meskipun kita melalui Zoom, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita, senantiasa Allah melimpahkan hidayahnya untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan agar tetap istiqamah di atas iman dan takwa. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, hari ini sudah memasuki tanggal 23 Syawal. Subhanallah, sepertinya baru kemarin kita meninggalkan Ramadan. Ternyata beberapa waktu lagi kita akan meninggalkan Syawal pula. Nah, kesempatan ini insya Allah kita akan uraikan kajian tematik dengan tema menjaga amal ibadah pasca Ramadan agar bisa tetap istiqamah. Sesungguhnya setiap hamba pasti akan dihisab oleh Allah. Terutama yang paling menolong dirinya dari hisabnya adalah amal ibadahnya. Apakah seorang hamba itu amal ibadahnya istiqomah sepanjang tahun? Apakah hanya getol di bulan Ramadan? Semuanya itu manusia berbuat, tapi Allah nanti akan melihat. Seakan-akan Ramadan kemarin itu bagi sebagian besar umat Islam di negara kita, bahkan di seluruh dunia, menjadi ajang berlomba-lomba untuk beramal ibadah sebanyak-banyaknya. Sayangnya terkadang begitu sudah selesai Ramadan, ibadah pun berhenti. Itukah yang Allah inginkan? Tentu saja tidak. Saya buatkan sebuah contoh ilustrasi. Ketika ada sebuah perlombaan, sebut saja perlombaan lari maraton, atau apapun perlombaannya. Saya yakin setiap peserta lomba ingin menang. Tapi ketika perlombaan itu berat, lari maraton bahkan sampai 45 km atau minimal 10 km maraton jarak dekat, yang bisa finish sampai akhir adalah orang latihan rutin rutin tiap hari bisa finish belum tentu menang.
Lalu bagaimana yang nggak pernah latihan? Terkadang semangatnya begitu luar biasa startnya, tapi kadang-kadang baru beberapa kilo, bahkan baru beberapa ratus meter, sudah tergopoh-gopoh, akhirnya menyerah, tidak bisa menyelesaikan. Seperti itulah perumpamaan ketika kemarin bulan Ramadan, seakan-akan ada perlombaan di sana. Perlombaan mencari ampunan Allah, perlombaan mencari rahmat dan barokah Allah, perlombaan untuk meraih surganya Allah. Hanya orang-orang yang terlatih di 11 bulan sebelumnya yang insya Allah finish sampai selesai Ramadan. Tapi banyak orang yang nggak terlatih, yang bulan-bulan yang lainnya, hari-hari yang lainnya, dia nggak pernah ibadah lagi. Yang sering ditinggalkan, apalagi yang sunnah. Belum lagi saum sunnah hampir nggak pernah ditinggalkan. Yang Ramadan saja sering dilewatkan. Maka karena nggak pernah, sebelum finish, sudah mundur duluan. Bisa kita saksikan. Yang saum hanya di awal-awal banyak. Yang sholat taraweh ke masjid di awal-awal banyak. Yang nggak sholat akhirnya pun banyak. Yang meninggalkan puasa pun banyak. Boro-boro bisa mendapat ampunan Allah dan bisa meraih surganya Allah. Kenapa? Gagal di perlombaan sebab tidak latihan. Maka kita lihat orang-orang yang telah menang dalam sebuah perlombaan, begitu menang dapat penghargaan, dia tidak kemudian santai. Ya beberapa hari santai, berikutnya rutin latihan lagi. Seharusnya seperti itu orang beriman. Setelah kita meraih kemenangan kemarin di Idul Fitri, insya Allah harusnya kita melatih diri kembali. Untuk seterusnya pasca Ramadan, 11 bulan berikutnya, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, terus Rabiul Awal sampai Sya'ban, ketemu Ramadan lagi, kita berlomba lagi. Semoga kajian yang akan kita uraikan insya Allah membawa manfaat. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik Bapak Ibu, mari kita buka sebuah ayat Al-Quran. Surat 57, surat Al-Hadid, ayat ke-21. Surat 57, surat Al-Hadid, ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. U'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlomba-lombalah kamu untuk meraih ampunan Allah. Dan berlomba-lombalah kamu untuk meraih surganya Allah. Yang surganya Allah itu luasnya bagaikan langit dan bumi. U'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi. Allah sediakan ini untuk orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah. Ampunan Allah, surganya Allah, itu semuanya adalah karunia Allah. Yu'tihi man yasha. Yang Allah akan berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Sungguh Allah itu pemberi karunia yang sangat besar. Ayat ini, Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya uraikan di depan, ada perlombaan. Bukankah di bulan Ramadan peserta sangat banyak berlomba-lomba untuk meraih ampunan? Bahkan seluruh umat muslim di seluruh dunia berlomba-lomba. Tapi tadi ada yang gagal finish, ada yang sampai pertengahan menyerah, ada yang sudah penghujung menyerah, ada yang finish sampai terakhir. Siapa kita? Insya Allah kemarin yang termasuk finish. Tinggal sekarang kita pasca Ramadan, kita mau terus latihan atau tidak? Kenapa? Karena ampunan Allah, surganya Allah, itu hanya Allah berikan kepada orang yang imannya terus dijaga. Menjaga iman terus-menerus, itulah buah daripada Ramadan.
ketakwaan. Maka setelah kita meraih itu ketakwaan itu, jangan sampai kita tinggalkan ibadah tadi. Di luar Ramadan kita nggak berlomba-lomba. Kenapa? Nggak ada pesaingnya. Kalau di Ramadan pesaingnya semua pada saum Ramadan semua, pada taraweh, pada tadarus semuanya. Di luar Ramadan nggak pada bersaing, nggak perlombaan sebab masing-masing sendiri-sendiri, tidak terlihat. Nggak ada saum selama 1 bulan penuh, tapi ada saum sunnah, tengah bulan, Senin, Kemis, di Syawal ini 6 hari di bulan Syawal, nanti di bulan Zulhijjah 1-9, nanti di bulan Muharram ada hari Tasu'a, tanggal 9 Muharram ada hari Asyura, tanggal 10 Muharram, nanti bulan-bulan berikutnya ada Ayyamul Bid tengah bulan dan Senin, Kemis. Dawam, lakukan terus-menerus, jaga. Insya Allah istiqomah. Salat malamnya memang tidak ada tarawih di masjid. Nggak ada perlombaan beramai-ramai bersama-sama di masjid. Tapi sendiri di rumah, bangun di waktu malam. Khususnya di sepertiga malam akhir. Untuk kita munajat, kita memohon, kita berdoa. Terus supaya ini kita jaga. Bukan hanya salat malam itu hanya di bulan Ramadan. Tidak, di sepanjang bulan. Baca Quran, bukan hanya di Ramadan, sepanjang bulan. Seterusnya. Maka setelah berlalu Ramadan, Allah perintahkan kita bukan berlomba-lomba sekalipun, nggak ada masalah. Tapi terus-menerus dawam. Segera kita kerjakan. Nggak perlu ada perlombaan dengan orang lain. Untuk meraih takwa dengan surganya Allah. Surat 3, Surat Ali Imran, ayat 133. Surat 3, Ali Imran, 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kamu untuk meraih ampunannya Allah. Bersegeralah kamu untuk meraih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Ampunan Allah, surganya Allah, hanya Allah berikan kepada orang takwa. Apakah takwa itu hanya di bulan Ramadan? Justru Allah perintahkan kita kemarin ibadah sepanjang Ramadan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Justru Allah menginginkan melalui ibadah di bulan Ramadan yang kemarin, puasa kita, tadarus kita, tarawih kita, sedekah kita, zakat kita, qiyamul lail kita, semua kebaikan kita. Semuanya itu akan berbuah takwa. Takwa itu dijaga untuk 11 bulan berikutnya. Ramadan perlombaannya, berikutnya kita terus melatih diri. Saudaraku seiman, jika kita mampu melakukan itu, maka insya Allah kita akan terus-menerus menjaga amal ibadah kita, sehingga dengan itu bisa tetap istiqomah dalam beramal. Maka orang-orang yang istiqomah dalam beramal, baik di Ramadan, sepanjang Ramadan, sampai pasca Ramadan, sepanjang 11 bulan berikutnya, sampai ketemu Ramadan lagi, terus dijaga, insya Allah itulah yang namanya istiqomah. Surga jaminannya, saudaraku sekalian. Apapun yang diinginkan Allah berikan. Apapun yang diminta Allah akan berikan. Hanya untuk menjaga itu berat. Supaya kita bisa tetap melakukan meskipun berat, mari kita lihat dalil-dalil dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, lalu bagaimana kabar gembira Allah berikan kepada orang-orang yang mampu tetap beramal, sehingga bisa tetap istiqamah di atas iman dan takwa, di atas amal ibadah. Mari kita buka. Surat 46 ayat 13 dan ayat 14. Surat 46, surat Al-Ahqaf, ayat 13 dan ayat 14. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap istiqomah dengan pernyataan itu. Rabb kami Allah, saya akan taat, saya akan jalankan perintah, maka saya akan jaga, dialah orang yang istiqomah. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka orang-orang yang tetap istiqomah di jalan Allah dalam ketakwaan, mereka orang-orang yang tidak pernah ada rasa takut dalam kehidupan dunia, dan mereka tidak pernah akan bersedih berduka cita. Siapa mereka itu nanti di akhirat? Ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Mereka itulah orang-orang yang kelak di yaumil akhir akan menjadi penghuni-penghuni surga, kekal di dalam surga selama-lamanya. Uiddat lil muttaqin. Yang tadi yang Allah sediakan untuk orang takwa, kekal selamanya di dalamnya. Allah akan berikan itu. Kenapa mendapatkan itu? Jazaa'am bima kanu ya'malun. Sebagai balasan atas apa yang telah mereka amalkan sepanjang hidup di dunia dengan istiqamah. Beramal bukan hanya di Ramadan. Beramal bukan hanya sepanjang Ramadan. Salat malam bukan hanya di Ramadan. Saum bukan hanya di Ramadan. Baca Quran bukan hanya di Ramadan. Berfisinfak, bersedekah bukan hanya di Ramadan. Memang saum 1 bulan hanya ada di Ramadan, wajib hukumnya. Tapi di luar Ramadan, ada tengah bulan, Ayyamul Bait, 13, 14, 15. Ada Senin dan Kamis tiap pekan. Ada bulan-bulan hari-hari tertentu yang ditetapkan, seperti Syawal, ada tambahan 6 hari di bulan Syawal. Nanti Zulqa'dah, Zulhijjah, ada tambahan yakni 9 hari di awal pertama Zulhijjah. Nanti tadi bulan Muharram, ada Tasu'a, ada Tasyura. Selain itu, silakan. Jadi jumlahnya berkurang sedikit. Yang penting dawam. Karena nggak boleh kita puasa setiap bulan akhirnya. Sholat malam di Ramadan ada taraweh berjamaah, yang 11 rakaat, yang 23 rakaat, silakan. Jangan coba-coba Anda taraweh jamaah di luar Ramadan. Bid'ah, Anda berbuat dosa. Lalu apakah kalau tidak ada tarawih, tidak ada sholat malam? Ada. Tarawih pun bagian sholat malam, tapi di awal Ramadan berjamaah, di awal malam berjamaah, itu khusus di bulan Ramadan. Selain itu, Anda tetap sholat malam sendiri. Sewaktu-waktu berjamaah dengan keluarga di rumah, silakan. Tapi bersama-sama, nggak ada riwayatnya. Nggak ada contohnya. Menyendiri. Berapa? Minimal kita sholat witir. Mau sebelum tidur boleh, setelah tidur boleh. Tapi dijaga, jangan ditinggalkan. Jangan hanya di bulan Ramadan. Anda baca Quran di Ramadan, khatam Quran tiap hari 1 juz. Sehingga 1 bulan khatam Quran. Bagus. Tapi jangan sampai setelah itu ditinggalkan pasca Ramadan. Setelah Ramadan kita nggak khatam 1 juz tiap hari. Nggak masalah. 1 halaman, 1 lembar, 2 lembar, 1 ain. Yang penting tiap hari terus kita baca Quran. Infak, sedekah, jangan hanya di bulan Ramadan. Pasca Ramadan terus kita jaga. Kalau itu kita lakukan, itulah istiqamah. Maka subhanallah, Allah telah memberikan kepada orang istiqamah itu janji kabar gembira. Pahala yang melimpah ruah. Tambahan karunia yang terbaik. Allah akan mensyukuri perbuatan hambanya. Allah akan memberikan ampunan. Surat 35. Mari kita buka saudaraku. Surat 35. Surat Fatir. Ayatnya ayat ke-29 dan ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum
sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang selalu membaca kitabullah, selalu membaca kitabullah. Bapak Ibu, kalau selalu kira-kira apakah hanya di Ramadan atau setiap hari? Allah katakan di sini, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yatsluna kitaballah, senantiasa selalu membaca kitabullah. Jadi wahai saudaraku seiman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan hanya kita baca kitabullah di Ramadan. Sekali lagi, ngejar target khatam di Ramadan bagus, silahkan. Sudah selesai khatam. Jangan sampai setelah Ramadan ditinggalkan total. Tiap hari selalu membaca kitabullah. Wa aqamus shalah, selalu mendirikan salat. Dan laksanakan sholat terus. Apakah sholat hanya yang wajib? Tidak, termasuk yang sunnah. Ada qobliyah, ba'diyah, ada sholat malam, sekurang-kurangnya witir, atau tahajud mau 2 rakaat, silakan. Ada sholat duha, ada tahiyatul masjid, ada syukur wudu, ada sholat-sholat sunnah yang kita bisa melaksanakan. Jaga, meskipun tidak sebanyak Ramadan. Apalagi wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Infakkan sebagian rizki yang Allah telah berikan kepada kita mereka semuanya. Baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Apakah berinfak itu hanya di bulan Ramadan? Sebab betapa banyak umat Islam zakatnya keluar, infaknya keluar, sedekahnya keluar, memberi makan orang berbuka, memberi makan orang bersahur. Setelah itu menjelang Idul Fitri, sudah sebanyak-banyaknya sedekah, zakat fitrinya dicurahkan, semua diserahkan. Pasca Ramadan nggak dilakukan. Bukan begitu. Oke, di bulan Ramadan banyak infaknya, banyak sedekahnya. Keluarkan zakatnya. Setelah Ramadan nggak ada zakat lagi. Kenapa? Zakat itu setahun sekali haulnya. Nanti Ramadan tahun depan. Tapi infaknya, sedekahnya, lakukan. Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Banyak atau sedikit. Yang penting kita lakukan dawam. Terus-menerus. Meskipun tidak setiap hari, sepekan sekali. Nggak usah dihitung-hitung. Mau tiap hari, 2 hari sekali, sehari 3 kali, silakan sebanyak-banyaknya. Kepada siapapun kita bisa sedekahkan. Infakkan di jalan Allah yang terbaik. Ikhlas, terserah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Kalau itu kamu lakukan, apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang selalu istiqamah membaca kitabullah di bulan Ramadan, di luar Ramadan. Wa aqamu shalah, dan selalu mendirikan salat istiqamah di bulan Ramadan, di luar Ramadan. Wa anfaqu mimma razaqnahum, istiqamah berinfak dengan sebagian rizki yang mereka telah Allah berikan kepada mereka. Maka terus-menerus, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, banyak atau sedikit sesuai kemampuan, terus-menerus, maka sesungguhnya yang mereka lakukan ikhlas karena Allah, itulah pengharapan perdagangan yang tidak akan rugi. Allah janji, Bapak Ibu. Baca Quran itu seakan-akan sedang berdagang dengan Allah. Nggak bakal rugi. Sholat sunnah itu sedang berdagang dengan Allah. Nggak bakal rugi. Berinfak, bersedekah dengan harta kita. Meskipun secara kasat mata jumlah uang kita berkurang karena kita infakkan dan sedekahkan. Tapi nggak bakal berkurang sesungguhnya di hadapan Allah. Dan nggak ada orang yang sedekahnya banyak rugi. Nggak ada. Semuanya itu keuntungan. Mengharapkan perniagaan, perdagangan yang tidak rugi. Apa yang diharapkan? Di ayat 30-nya. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Mereka lakukan itu semua. Satu yang diharapkan. Agar Allah memberikan pahala yang terbaik. Agar Allah memberikan karunia-Nya. Sungguh, innahu ghafurun syakur. Seorang hamba yang selalu mengikuti perintah Allah, kapanpun tetap dijalankan. Jumlahnya sedikit, tapi terus dipertahankan.
maka sesungguhnya orang itu sedang berdagang dengan Allah, mengharapkan perdagangan yang tidak rugi, dapat pahala yang terbaik, mendapatkan karunia-Nya, ampunan Allah berikan. Pasti nanti di akhirat surga Allah akan berikan. Maka saudaraku sekalian, beramal ibadah itu jangan angin-anginan. Amal ibadah itu dilihat oleh Allah bukan berapa banyak yang Anda lakukan, tapi seberapa bagus Anda mempertahankan, meskipun jumlahnya sedikit. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW didatangi seorang sahabat laki-laki. Sahih dalam hadis riwayat Imam Muslim, Ummul Mukminin Aisyah ditanya oleh seorang sahabat laki-laki. Kemudian sahabat itu diperintahkan oleh Aisyah, bertanyalah sama Rasul. Maka saat itu Aisyah menyaksikan langsung pertanyaan laki-laki tersebut kepada Rasul. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Ummul Mukminin sahabiah Aisyah radhiyallahu anha. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Su'ila, lalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu amali ahabbu ilallah? Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, qala adwamuhu wa in qalla. Amal ibadah yang paling dicintai Allah adalah amal ibadah yang dilakukan oleh pelakunya adwamu, dawam, dijaga terus, rutin, terus tetap dilakukan terus-menerus, istiqamah. Meskipun jumlahnya sedikit. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Istiqamah para ulama lebih condong kepada ibadah sunnah. Apa artinya? Ibadah wajib itu tidak dikurangi sebegitu, mau di Ramadan, di luar Ramadan jumlahnya sama. Sholat fardu ya 5 waktu, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, ya itulah jumlahnya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Istiqomah wajib dipertahankan. Bukan istiqomah namanya. Kenapa? Itu dijaga dengan jumlah yang tetap, waktu yang tetap, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Kecuali ada alasan syar'i, boleh ditambah. Ketika lupa bilangan rokaat, maka sholat zuhur bisa jadi 5 rokaat, tapi bukan menyengaja. Ketika dalam safar, sholat zuhur dikosor jadi 2 rokaat, bukan menyengaja. Malas saya lagi sibuk 2 rokaat, nggak bisa. Nah, yang dimaksud istiqomah didawamkan itu adalah menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Maka ibadah sunnah yang mana yang paling dicintai Allah? Yang dilakukan oleh pelakunya terus-menerus, rutin, dawam, meskipun sedikit. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang tamu wanita, sahabiah. Tetapi ketika sahabiah ini datang ke rumahnya Aisyah, di saat Rasul belum masuk ke rumahnya Aisyah. Setelah sholat subuh, waktu duha lewat, Rasulullah masuk ke rumahnya Aisyah. Didapatinya ada seorang wanita sahabi. Rasul tidak mengenali wanita itu siapa. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka beliau Rasulullah SAW bersabda, "Man hadhihi?" Siapa wanita ini wahai Aisyah? Faqultu, maka aku menjawab. Aisyah menjawab begini. Imra'atun la tanam tusalli. Wahai Rasulullah, wanita ini adalah seorang wanita yang ibadah sepanjang malam. Waktu malamnya dihabiskan untuk sholat malam. Tapi sepanjang malam, hampir tiap malam. Mungkin kita akan menilai, kalau ada orang sholat malam dari jam 1, full sampai subuh, menjelang subuh, tiap hari, pasti akan ngomong, hebat itu orang. Hebat, decak kagum. Luar biasa hebat sholatnya. Jam 1 sampai terus. Apakah menurut Rasul itu hebat? Maka Rasulullah mengatakan, subhanallah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Alaikum minal amali ma tatiqun." Beramallah kalian, jangan melampaui batas, tapi beramallah sesuai kemampuanmu. Fawallah, maka demi Allah, la yamalullah hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan memberikan pahala ibadah sunnahmu. Kamu yang sendiri yang bosan dengan pahala ibadah sunnah. Maksudnya, kalau kamu getol suatu ketika Allah kasih pahala, tapi suatu ketika kamu nanti ninggalin. Kenapa berat? Kalau tiap malam dari jam 1 sampai subuh, nggak ada yang kuat. Kecuali Rasul dan sahabat-sahabat pilihan. Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Darda, itu pun dikritik oleh Rasulullah SAW. Wanita ini pun demikian, ingin sepanjang akhir malam sholat terus. Kata Rasulullah, demi Allah, beribadah itu sesuai kemampuan, jangan dipaksakan. Demi Allah, Allah nggak pernah bosan memberikan pahala. Sehingga kamu yang bosan untuk menerima pahala. Maksudnya apa? Kamu akhirnya ninggalin ibadahmu karena berat. Wa kana ahabad dinu ilaihi ma dawamu alaihi sahibuhu. Sesungguhnya amal ibadah sunnah yang paling dicintai oleh Allah adalah amal ibadah yang dilakukan oleh pelakunya dawam, dijaga terus-menerus. Wa in qalla, meskipun jumlahnya sedikit. Ramadan kemarin taraweh 13 rakaat, 11 rakaat, 23 rakaat, silahkan. Malam hari bangun lagi tahajud, 4 rakaat, ada yang 8 rakaat, silahkan. Tapi apakah setelah Ramadan habis? Taraweh tidak ada lagi, tapi sholat malam, tahajud, Anda terus dawamkan, meskipun sedikit. Jangan suatu ketika rajin sholat malam, lain waktunya tinggalkan sholat malam. Yang seperti itu bukan keinginan Allah, itu keinginan hawa nafsu manusia. Makanya jangan terlalu memaksakan diri, tapi sesuai kemampuan. Pada suatu ketika, Rasulullah SAW memberikan sebuah teguran yang sangat indah. Teguran yang sifatnya sindiran kepada orang ahli ibadah. Siapa dia yang ditegur Rasul? Abdullah bin Amr bin Al-As. Putra dari Amr bin Al-As yang Rasulullah utus menjadi gubernur di Mesir. Setelah ditaklukkan oleh Rasulullah. Putranya Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang pemuda gagah berani. Seangkatan dengan Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab. Yang ibadahnya luar biasa, semangat juangnya luar biasa. Pada suatu ketika didatangi Rasulullah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takum mithla fulan. Kamu jangan seperti fulan. Kana takumu minal lail, fataraka qiyamal lail. Si fulan itu suatu ketika getol sholat malam, tapi di waktu yang lain ditinggalin tuh sholat malam. Jadi kalau ada orang yang rajin sholat malam di waktu tertentu, lalu ditinggalin lagi di waktu yang lain, maka orang ini dikritik oleh Rasulullah. Berarti dia itu si fulan, yang angin-anginan dalam ibadah. Jangan, jaga terus. Sekurang-kurangnya sholat malam itu, tahajud itu 2 rakaat. Jika Anda tidak mampu melakukan tahajud, waktunya hampir habis, minimal jangan pernah tinggalkan witir. Karena witir itu adalah al-witru haqqu 'ala Allah. Innallaha witrun yuhibbul witr. Witir itu haknya Allah ala kulli muslim, atas setiap muslim, dan Allah itu witir, maka Allah sangat suka kepada orang yang melaksanakan witir. Sekurang-kurangnya witir. Maka Rasul mengatakan, man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang mau melaksanakan witir 5 rakaat, lakukan. Wa man ahabba ayyutira bi salatin falyaf'al. Siapa yang mau melakukan witirnya 3 rakaat, lakukan. Wa man ahabba ayyutira bi wahidin falyaf'al. Siapa yang mau melakukan witir 1 rakaat, lakukan.
Jadi minimal Bapak Ibu sekalian, tiap malam jangan pernah kita tinggalkan witir. Minimal 1 rakaat. Tapi masa iya kita cuma 1 rakaat? Ya 3 lah. Kecuali ada tahajud 2 rakaat, witirnya 1 rakaat, jumlahnya pun tetap 3. Minimal sekurang-kurangnya itu. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh 4, Abu Daud, An-Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, dari sahabat Kharijah bin Khudzafah. Pada suatu ketika Rasulullah berbicara di hadapan para sahabat. Lalu Rasul mengatakan, Innallaha amaddakum bis-salat, hiya khairul lakum min khumrin na'am. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepadamu ibadah tambahan melalui salat. Siapa yang mampu melaksanakan salat ini, maka salatmu itu lebih baik daripada unta-untamu merah yang merah warnanya. Khumri na'am adalah unta jantan yang besar, yang kuat, yang bisa membawa beban berat, yang mampu berjalan panjang. Berhari-hari bahkan tidak minum, karena punya kantong minum. Kadang-kadang bisa berjalan cepat, kadang-kadang lambat, tapi bisa membawa beban yang cukup banyak. Maka, ada orang mampu melaksanakan sholat ini. Ini ibadah tambahan. Jika dipelihara dengan istiqomah, dawam, terus-menerus, itu lebih baik dari onta merahmu. Jadi kendaraan terbaik di zaman Rasul itu onta merah. Kalau zaman sekarang apa Bapak Ibu? Ya silahkan masing-masing kita punya beda-beda. Onta merah kita, lihat isi garasi kita. Ada yang punyanya onta beneran, tapi merek mobil, namanya Camel. Ada yang punyanya Kijang, ada yang punyanya kuda, ada yang punyanya Panther, ada macam-macam. Intinya, apa yang kita miliki di garasi kita, kalah melalui ibadah. Yang jika kamu lakukan dawam, bahkan lebih baik dari kendaraanmu yang kamu cintai. Maka mendengar itu, para sahabat bertanya, Kulna, ya Rasulullah, mahiyya. Kami bertanya, wahai Rasulullah, salat apakah itu? Ibadah tambahan salat apa itu? Yang lebih bagus daripada khumrin na'am tadi, kendaraan-kendaraan kita yang baik. Rasul mengatakan, al-witr, salat ganjil, sekurang-kurangnya witir. Ma baina salatil isya hatta tatlu al-fajr. Yakni salat malam yang jumlahnya ganjil atau witir saja, yang boleh kamu lakukan sejak selesainya sholat Isya sampai sebelum waktu subuh. Isya katakanlah 7:30, selesainya jam 8. Ya sudah antara jam 8 sampai sebelum subuh. Anda boleh lakukan baca Isya persis setelah selesai. Dia sebelum tidur silahkan. Atau nanti pas mau tidur wudhu kemudian sholat witir silahkan. Atau pas tengah malam bangun silakan, atau di akhir malam bangun silakan, tapi yang paling afdal akhir malam. Maka Rasulullah SAW berwasiat kepada sahabat. Di antara sahabat-sahabat khusus yang diberi wasiat ada Abu Hurairah, ada Abi Darda, Abdullah bin Amr bin Al-As. Isi wasiatnya begini, sampai para sahabat mengatakan, "Ausani khalili," kata Abu Hurairah. Kekasihku telah berwasiat kepadaku. Abu Darda dengan kalimat, Ausani habibi, orang yang paling aku cintai telah berwasiat kepadaku. Kekasihku telah berwasiat kepadaku. Sahabatku tercinta berwasiat kepadaku. Apa wasiat Rasul kepada mereka? Bitsalatin, yakni berwasiat dengan 3 perkara. La ada'uhunna hatta amut. Wasiat Rasul ini tidak pernah akan aku tinggalkan sampai aku mati. Apa wasiat yang sederhana? Istiqomah dalam amal ibadah. Apa yang pertama? Yakni saum salasati ayyamin kulli syahr. Aku diwasiati Rasul, jangan tinggalkan puasa 3 hari setiap bulan. Jangan pernah tinggalkan. Yang terbaik ayyamul bait, tengah bulan. 13, 14, 15. 13, 14, 15. Tiap bulan Hijriah. Lakukan.
Jika mampu, tambahkan Isnin wa Khamis, Senin dan Kamis. Karena Senin Kamis hari ketika amal-amal anak Adam diangkat. Maka Rasulullah terbiasa saum pada hari Senin dan Kamis. Kalau Anda nggak mampu saumnya Senin Kamisnya terus, Anda nggak mampu tengah bulannya tadi 3 hari, minimal dalam 1 bulan. Jangan kurang dari 3 hari kita saum sunnah. Tapi yang paling afdal tengah bulan. Ini wasiat Rasul. Lalu yang kedua, salat duha. Salat duha. Terserah Anda. Mau 2 rakaat, 4 rakaat, 6, silakan. Kemudian apa wasiat yang terakhir? Wa naumin ala witrin. Jangan kamu tidur sebelum kamu witir. Jika takut tidak mampu bangun di akhir malam. Tapi mantumi'a, barang siapa yang yakin mampu, yakni bangun di akhir malam, fi akhiril lail, fasallu akhiril lail. Maka sholatlah sunnah di akhir malam. Fahuwa afdal, itu lebih utama. Maka masyhuda, karena sholat akhir malam disaksikan. Jadi saudaraku sekalian, yang harus kita jaga istiqomah itu ibadah-ibadah sunnah. Sholat malam minimal witir 1 rakaat, 3 rakaat. Tahajud minimal 2 rakaat cukup. Yang penting dawam. Suatu ketika lapang ditambah. Monggo. Tapi tiap malam terus. Jangan, enggak, besok iya, tinggalin lagi. Jangan. Dawam tiap malam. Karena Allah perintahkan. Di surat 17. Surat Al-Isra. Ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu. Salat tahajud yang terbaik, yang namanya tahajud berarti tidur dulu, lakukan di akhir malam. Nafilatan lak. Ibadah tahajudmu itu adalah sebagai ibadah tambahan salat sunnah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan salat malammu, tahajudmu, Allah Rabbu mengangkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Maqaman mahmuda. Salat duha, 2 rakaat, lakukan. Saya nggak mampu Ustaz. Sudah kalau begitu, yang salat malam. Karena Rasul terkadang sholat duha menggantikan sholat malam yang kadang Rasul nggak lakukan. Karena beliau sakit, karena beliau ketiduran, karena safar yang panjang. Lakukan itu. Ada pula sholat yang mengiringi sholat fardu. Wajib kita lakukan dawam. Jangan diabaikan. Karena sering umat Islam getol qobliyah ba'diyah juga di Ramadan. Sibuk dikit dilengahkan. Jangan. Jaga. Ada qobliyah ba'diyah yang harus dijaga, nggak boleh ditinggalkan. Ada yang boleh ditinggalkan, tergantung kedudukannya. Kalau yang mu'aqqad, jangan sekali-kali tinggalkan. Tapi kalau yang mustahab, nggak apa-apa Anda tinggalkan. Lalu mana yang mu'aqqad? Mana yang mustahab? Dari sholat qobliyah ba'diyah. Pada suatu hari, ketika Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, Rasulullah kemudian memberikan tawaran kepada sahabat-sahabatnya yang fakir. Di antaranya ada seorang sahabat yang namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami didatangi Rasulullah khusus, ditawari harta rampasan perang beserta fai'i yang didapatkan tanpa peperangan. Rasul ingin orang-orang fakir dapat. Maka pertama kali didatangi sahabat adalah Ka'ab, yakni sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Orang yang fakir yang sering menyertai Rasulullah SAW dengan perjalanan Rasul, kadang mengambilkan air untuk berwudu Rasul dan seterusnya. Sering beliau mengikuti Rasul dan terpesona dengan akhlaknya Rasul, akidahnya Rasul, agamanya Rasul, ibadahnya Rasul. Sehingga merasa nikmat ketika terus bersama Rasul di dunia ini. Suatu ketika ditawarilah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam. Rasul bersabda, "Ya Rabi'ah, sal." Wahai Rabi'ah, mintalah. Yakni maksudnya menawarkan harta. Aku punya ghanimah, aku punya fai, aku akan berikan kepadamu. Mintalah. Apa yang kamu minta? Onta, sapi, domba, emas, perak,
perhiasan, bahan makanan, mintalah, aku berikan. Apa kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami? Qultu, maka aku berkata, Inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku minta agar aku bisa tetap menemani Anda di surga. Ditawari dunia, saudaraku sekalian. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Ditawari harta. Ternyata mintanya aku tetap menemani Rasul di surga. Aku nggak minta dunia. Rasulullah 2 kali menawarkan. Awa ghaira dzalika ya Rabi'ah. Wahai Rabi'ah, aku tawarkan harta dunia. Kamu minta surga. Selain surga. Nanti di akhirat surga. Ini di dunia. Selain surga. Awa ghaira dzalika. Adakah selain surga itu? Rabi'ah bin Ka'ab mantap menjawab. Huwa dzak ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tidak mau meminta dunia kepada Anda. Aku hanya minta satu, tetap nemenin Anda di surga. Itu saja. Luar biasa sahabat ini. Ditawari dunia, terpesona dengan surga. Anehnya umat Islam zaman sekarang ditawari surga, dikejarnya dunia. Semoga bukan kita termasuk di antaranya. Afwan, bukan tidak boleh kita ngejar dunia, kejar dunia. Bukan nggak boleh kita cari nafkah, cari nafkah. Bukan nggak boleh kita kaya, kita sukses, kita hebat. Silakan Anda kaya, sukses, hebat. Silakan. Tapi Anda jangan sampai tinggalkan ibadah. Karena itu modal untuk surgamu. Dengan ibadah yang ikhlas sehingga dapat rahmat Allah. Di antaranya jaga yang sunnah. Dawam istiqamah. Maka mendengar sahabat itu mengatakan hanya itu saja. Rasul mengatakan, Inni as'aluka ala nafsik. Ya Rabi'ah, jika engkau menginginkan menemaniku di surga, aku minta kepadamu untukmu sendiri. Aku minta, tolong aku. Kalau kamu pengen masuk surga, tolong aku. Tapi untukmu. Kira-kira seperti itu. Apa yang Rasul minta? Bikathrotis sujud. As'aluka ala nafsik bikathrotis sujud. Tolong, aku minta kepadamu, untukmu sendiri. Perbanyaklah sujud. Menemani Rasul di surga. Para ulama telah sepakat dengan hadis ini. Ini adalah bab tentang sholat rawatib. Sholat qobliyah ba'diyah yang mengiringi sholat fardu. Bapak Ibu sekalian, ada 10 rakaat yang Rasul wasiatkan, yang ini tidak boleh ditinggalkan. Sahabat Abdullah bin Umar, hadis sahih riwayat Imam Muslim, mendapatkan wasiat dari Rasul. Disuruh menjaga qobliyah ba'diyah yang 10. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku hafal betul-betul, hafaz. Diperintah aku untuk menjaganya betul-betul. 10 rakaat dari Nabi yang aku jaga betul-betul. Apa itu 10 rakaat? 1, rakaataini qabla zuhri. 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha. 2 rakaat sesudah zuhur. Wa rakaataini ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaataini ba'dal isya. 2 rakaat setelah isya. Wa rakaataini qabla subhi. 2 rakaat qobliyah subuh. 5 waktu ini jangan pernah Anda tinggal. Zuhur sebelum dan sesudah. Asar tidak ada yang mustahab, tidak ada yang muakkad, mustahab. Maka karena mustahab dikerjakan bagus, tidak dikerjakan tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, waktu maghrib, setelahnya 2 rakaat. Jangan pernah tinggalkan. Waktu isya, setelahnya isya 2 rakaat. Waktu subuh, sebelum subuh 2 rakaat. Inilah saudaraku sekalian, rawatib yang muakkad yang nggak boleh ditinggalkan. Sahabat tidak berani meninggalkan. Lalu bagaimana dengan kita? Jangan pernah berani meninggalkan. Karena ini muakkad. Yang boleh ditinggalkan yang selain itu, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya. Nggak masalah, karena Rasul sendiri tidak tegas perintahkan. Hanya kalau ada yang mengerjakan, Rasulullah tersenyum. Dibiarkan. Dikerjakan boleh, nggak dikerjakan tidak apa-apa. Itu sunnah yang mustahab. Sayangnya umat Islam mengglobalisasi, memerlukan semua yang namanya sunnah, dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Siapa bilang? Siapa yang menyampaikan itu?
12 rakaat. Jika Anda mampu, tambahkan. Is the best. Lebih baik. Hadis sahih Muslim dari Ummu Habibah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man shalla 12 raka'at fi yaumihi wa fi lailatihi, bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang tetap terus istiqomah menjalankan sholat sunnah rawatib 12 rakaat di siang dan di malam hari dan terus dijaga, dibuatkan nanti istana di surga. Ummu Habibah mengatakan, setelah datang kalimat ini, perintah ini dari Rasul, demi Allah, aku tidak pernah akan tinggalkan sepanjang hidupku. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Pernahkah Rasul berani meninggalkan qobliyah ba'diyah? La, tidak demi Allah. Pernahkah Rasul berani meninggalkan sholat malam? Tidak demi Allah. Pernahkah Rasulullah meninggalkan sholat duha? Sering ditinggalkan. Karena sholat duha Rasul tidak terus-menerus. Tapi wasiat kepada kita, boleh terus-menerus. Pernahkah Rasulullah meninggalkan sholat malam? Pernahkah meninggalkan Ayyamul Bid? Pernahkah meninggalkan Shaum Senin Kemis? Tidak, kecuali beliau sakit atau dalam safar. Kenapa zaman sekarang banyak umat Islam berani berkata, nggak apa-apa ditinggalkan, yang penting cuma sunnah. Dikerjakan dapat pahala, nggak juga nggak apa-apa. Karena Anda tidak mampu istiqomah. Mari saudaraku, dawam, kita jaga terus. Ada yang memang wajib kita jaga, ada yang boleh kita tinggalkan. Kalau terus-menerus kita jaga, itulah yang disebut istiqomah, maka mereka itulah jaminannya surga dengan apa saja yang dia inginkan, apa yang dia minta, diberikan. Bahkan Allah berjanji, di dunia dapat naungan, dijaga oleh Allah dan para malaikatnya, sampai nanti di yaumil akhir, dijaga oleh Allah dan para malaikat. Allah turunkan para malaikat bahkan menjaga kita. Mari kita buka. Surat Fussilat, surat 41, atau surat Hamim As-Sajdah. Surat Fussilat, surat 41, atau surat Hamim As-Sajdah. Dari ayat 30 sampai ayat 32. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rob kami adalah Allah, kemudian tetap istiqamah meneguhkan pendiriannya. Tatanazzalu alaihimul malaika. Allah turunkan kepada mereka yang istiqamah para malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu. Sambil para malaikat berkata, kalian jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir, jangan duka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan bergembiralah kalian dengan mendapatkan surga. Allati kuntum tu'adun. Yang telah Allah janjikan kepada kamu. Pasti dapat surga. Lalu siapa yang akan melindungi kita di dunia dan di akhirat nanti? Di ayat ke-31 Allah berfirman. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami yang akan menjadi pelindung-pelindungmu. Kami akan menjadi aulia, pelindungmu di dunia maupun di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bagi kamu nanti, apapun akan kamu dapatkan, akan kamu peroleh di dalam surga. Apa yang kamu inginkan. Walakum fiha ma tad'un. Dan apa yang kamu minta, Allah berikan. Keinginan dikabulkan, diberikan. Permintaan pasti diberikan. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai balasan penghormatan dari Allah, di mana penghuni surga apapun yang diinginkan dan diminta pasti diberi. Itulah penghormatan bagi orang yang istiqamah. Mari saudaraku seiman, jaga amal ibadah kita pasca Ramadan, baik itu saum sunnah,
baik itu salat sunnah, baik itu tadarus Al-Quran, baik itu sedekah sunnah. Jaga, jaga, jaga. Yang memang tidak ada di Ramadan, kita terus jaga. Yang ada di Ramadan, kita pun bisa jaga. Sekemampuan kita. Fattaqullah mastata'tum. Kalau itu kita lakukan, Allah akan melindungi kita. Allah turunkan para malaikat, menaungi kita. Terus, terus, terus. Berarti saudaraku sekalian, yang namanya istiqomah adalah tetap ibadah terus-menerus sepanjang hidup kita sampai kematian menjemput. Adapun jumlah, bukan banyak-banyakan ibadah. Tetapi bagaimana Anda melakukan yang terbaik meskipun sedikit. Maka amal ibadah yang Allah akan ujikan kepada kita adalah amal ibadah yang baik yang dilakukan oleh hambanya. Bukankah Allah telah berfirman di surat Al-Mulk seperti itu? Surat 67 ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian. Allah yang menciptakan kehidupan. Sepanjang kita hidup, kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Jadi bukan paling banyak, saudaraku sekalian. Banyak kalau baik, berarti baik, bagus. Banyak kalau nggak baik, nggak bagus. Maaf, ini sebuah ilustrasi saja. Sering seseorang berargumen seakan-akan makin banyak, makin bagus. Maaf, ini apabila ada perbedaan, saya tidak hendak memperuncing perbedaan, hanya sekedar ilustrasi. Kemarin di Ramadan, orang yang tarawehnya 23 rakaat mengklaim lebih baik daripada yang 11. Betulkah? Wallahu a'lam. Allah yang menilai. Seandainya 23 rakaat dilakukan nggak lebih bahkan kurang dari setengah jam, kayak apa cepatnya? Apakah tumak ninah terjaga? Wallahu a'lam. Maka banyak, kalau nggak tumak ninah, apalagi nggak tartil, apalagi terburu-buru, belum tentu baik. Tapi 11 rakaat dilakukan dengan tumak ninah, dilakukan dengan cara yang terbaik, maka itu yang akan dilihat Allah. Bukan berapa banyak yang Anda lakukan, sebagaimana terbaik yang Anda lakukan. Tapi 23 rakaat kayak di Mekah, 1,5 jam, 1 juz. Nih, itu baru banyak dan baik. Maka yang dilihat baiknya oleh Allah, bukan sekedar banyak. Maka mari saudaraku sekalian, beramal itu bukan kejar target banyak-banyakan, tapi istiqomah meskipun sedikit. Dan kalau sholat fardu, puasa fardu, ibadah fardu, nggak bisa ditambahkan, nggak bisa dikurangkan. Sholat fardu yaitu, puasa fardu yaitu, zakat fardu yaitu. Tapi kalau yang sunnah, sholat sunnah silakan perbanyak. Sedekah sunnah perbanyak. Saum sunnah perbanyak. Meskipun tidak mungkin sebanyak bulan Ramadan. Tapi kita jaga dengan dawam. Kalau ini kita lakukan, semoga kita tercatat hamba-hamba yang istiqamah. Yang akan mendapatkan surga. Ampunan surga. Saya tutup dengan sebuah hadis dan sebuah ayat Al-Quran. Hadis penutup saya sampaikan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi bertanya kepada Rasul, "Qultu ya Rasulullah, allimni fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadim ba'dak." Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu kalimat di dalam Islam. Ajarkan kepadaku, jika engkau telah ajarkan kepadaku kalimat itu, maka aku tidak akan bertanya setelah ini kepada siapapun. Cukup aku dapatkan dari Anda ya Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab, "Qul," ucapkan olehmu. Ucapkan, "Amantu billah fastaqim." Aku beriman kepada Allah,
kemudian aku akan tetap istiqomah. Jadi siapapun yang beriman, jagalah amal ibadah kita pasca Ramadan sepanjang 11 bulan. Nanti ketemu Ramadan, tambahkan lagi, tingkatkan lagi setelah Ramadan. Meskipun sedikit, pertahankan. Ingat tadi, amal yang paling dicintai Allah yang sedikit tapi dawam. Jadi ada orang mengumpulkan harta melimpah ruah. Ada orang punya anak keturunan yang hebat, yang keren, yang cakep, yang sukses. Tapi tidak istiqomah dalam ibadah, kalah nilainya dibandingkan istiqomah. Kenapa? Karena istiqomah dalam ibadah yang akan mendapatkan pahala terbaik dari Allah. Maka semua yang kita nikmati di dunia dari harta, keturunan, anak, itu cuma kenikmatan sementara. Tapi amal ibadah kita yang kita lakukan dawam, terus-menerus, maka sesungguhnya itu yang terbaik. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran. Silakan Bapak Ibu buka surat Al-Kahfi. Surat 18 ayat 46. Surat 18, surat Al-Kahfi ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-malu wal banun zinah, zinatal hayatid dunya. Allah katakan zina. Harta yang kita kumpulkan di dunia, mal namanya. Mau rumah, mau kekayaan, mau tabungan, mau kendaraan, mau bisnis, apapun itu namanya mal. Wal banun, banun, anak keturunan, anak cucu, handetolan kita. Harta kekayaan yang kita cari dan kita pontang-panting kita raih. Anak keturunan yang kita didik, yang kita banggakan. Itu semua, kata Allah, zinatul hayatid dunya. Keindahan, kenikmatan, sebagai perhiasan yang kita rasakan hidup di dunia. Wih, hartanya melimpah ruah, senang. Wih, anak saya cakep-cakep, keren-keren, pintar-pintar, senang. Ya, kesenangan dunia. Perhiasan dunia. Mana yang lebih baik di sisi Allah? Hartanya, kekayaan kita, anak keturunan kita, atau amal ibadah kita? Yang dawam, yang dilakukan terus-menerus sepanjang hidup. Kekal dalam kehidupan. Itu yang Allah katakan. Wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbik sawaban wa khairun amala. Subhanallah. Amal ibadah yang kita lakukan terus-menerus sepanjang hidup kita, dawam istiqomah, bukan hanya di Ramadan. Itu jauh lebih baik dan ada pahala terbaik di sisi Allah. Sawaban wa khairun amala. Sebagai pengharapan yang paling baik akibatnya nanti. Harapan terbaik di akhirat. Amal ibadah kita yang kita lakukan terus-menerus. Baki, kekal sepanjang hidup. Meskipun sedikit, jaga. Insya Allah. Termasuk yang istiqamah. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang istiqamah di dalam beramal pasca Ramadan. Dan semoga kita akan meraih ampunan dan surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Demikian, akhi, apa yang telah kami sampaikan. Saya kembalikan kepada admin. Silakan kita buka untuk sesi tanya-jawab. Insyaallah, syukron, jazakallah khair Ustaz atas semua yang telah disampaikan. Insyaallah kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Izin baca pertanyaan, Ustaz. Sholat rawatib menurut riwayat Ummu Habibah 12 rakaat itu yang mana saja, Ustaz? Di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i dari Ummu Habibah dengan tambahan arba'a raka'atin qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya wa raka'ataini qabla salatil fajr. Tambahannya adalah sebelum duhur yang tadinya 2 jadi 4. 4 rakaat sebelum duhur. Bagaimana cara melakukannya? Kalau mau mengikuti hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar, salatul lail wa salatul nahar mathna mathna. Ma mathna mathna? Yakni mathna salam, mathna salam. Salat sunnah baik salat malam maupun salat siang
yakni sholat rawatib, sholat malam, sholat apapun. Yang paling baik dilakukan itu dua-dua. Apa itu yang maksudnya dua-dua? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini yang paling baik. Tapi bolehkah saya melakukan 4 rakaat sekaligus? Boleh. Tapi 4 rakaat sekaligus ada perbedaan pendapat dari ulama. Ada yang mengatakan 4 rakaat sekaligus sama seperti sholat fardu. Ada tasyahud awal, bedanya tiap rakaat baca Fatihah dan baca surat. Kalau sholat fardu, ada tasyahud awal, setelah itu hanya Fatihah saja, rakaat 3 dan 4. Tapi sholat sunnah 4, 3, 4 tetap baca. Pendapat kedua, tidak ada tasyahud awal, terus berdiri, terus 4 rakaat, hanya duduk di tasyahud akhir, dan selalu membaca Fatihah dan baca surat. Silakan, mau pilih yang mana silakan. Tapi yang paling kuat pendapatnya, yang paling rojih, perintah Rasul, sholat malam atau sholat siang, yang dimaksud sholat sunnah, maka yang terbaik, masna, masna. 2 rakaat, 2 rakaat. 2 salam, 2 salam, itu yang lebih baik. Demikian, wallahu a'lam. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, sholat witir dalam bulan Ramadan sebaiknya dilaksanakan langsung setelah sholat tarawih dan setelah sholat tahajud tidak usah sholat witir lagi, atau witirnya dilakukan setelah sholat tahajud. Syukran, Ustaz. Ini pun terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tetap menjadi 2 pendapat. Satu pendapat, witirlah bersama imam. Berdasarkan dalil dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, man salatul lail ma'al imam. Barang siapa sholat malam bersama imam, kasolatul lail kullu, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala sholat sepanjang malam seluruhnya. Kata-kata ma'al imam, bersama imam, berarti harus selesai bersama imam. Witirnya ikut. Ini satu pendapat. Yang terbaik, ikut bersama imam. Pendapat kedua mengatakan, tidak. Yang dimaksud bersama imam adalah bersama imam sholat malam. Sementara witir itu menutup sholat malam yang Rasulullah biasa lakukan di akhir malam. Maka siapa yang mau meninggalkan imam di saat witir dengan tujuan dia akan tahajud nanti, kemudian dilakukan witirnya sendiri setelah tahajud, maka itu pun baik. Nah, mana yang paling baik? 2 pendapat ini, kedua-duanya baik. Monggo amalkan. Mana yang paling kita yakin? Bersama imam witir, bagus. Tinggalin witir, tapi dengan tujuan kita akan sholat tahajud. Kemudian dengan witir, bagus. Bismillah. Jangan diperdebatkan. Jangan diperselisihkan. Mana yang paling diyakini? Secara pribadi, saya mengikuti pendapat pertama. Ikuti imam witir. Kenapa? Yang penting nanti di saat saya sholat tahajud tanpa witir nggak masalah. Karena saya sudah witir. Karena nama sholat malam itu secara keseluruhan witir, ganjil. Yang penting jumlahnya ganjil. Saya tahajud di akhir malam. Saya nggak perlu witir lagi. Kenapa? Karena Rasul bersabda, la witron fil lail. Nggak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Maka saya ikut witir bersama imam di masjid, di musola. Jika saya bertugas mengimami di sebuah masjid karena ada ceramah, ya saya sampai witir. Yang mau ikut sampai witir, monggo. Yang ninggalin witir, monggo. Yang penting nanti ketika tahajud, jika ninggalin witir, berarti harus witir. Kemudian yang sudah witir, berarti jangan witir lagi. Sudah, mana yang paling baik? Lakukan. Jangan mencelak satu sama lain. Yang meyakini witir lebih baik, falyaf'al, lakukan. Yang meyakini saya witir sendiri saja nanti setelah tahajud, lakukan. Kedua-duanya insya Allah berdasarkan dalil. Akan tetapi mereka berpendapat karena keyakinan. Saya sekali lagi lebih yakin, ikuti witir bersama imam. Karena tidak punya kewajiban setiap selesai tahajud harus selalu witir. Tidak. Sebagaimana yang Rasul katakan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika Jabir bin Abdullah bertanya kepada Rasul, mana yang paling baik sholat? Jika Anda khawatir tidak mampu bangun akhir malam, maka sholatlah di awal malam.
Tapi jika Anda mampu bangun di akhir malam, sholat akhir malam itu lebih baik. Artinya, Anda meskipun tidak witir lagi, yang penting ada sholat tahajudnya. Demikian, wallahu alam. Kedua-duanya baik. Bapak Ibu yakin yang mana? Amalkan. Insya Allah kedua-duanya baik. Sama seperti tadi, yang 2 rakaat atau 4 rakaat sekaligus sama saja. Yang hal seperti ini jangan diperuncing, jangan jadi perselisihan. Tapi yakini mana yang paling kita yakini, lalu amalkan. Insya Allah itu lebih baik. Demikian, silakan berikutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasiat dari Rasulullah salah satunya adalah puasa. Bagaimana dengan puasa Daud? Syukron. Puasa Daud, ketahuilah, riwayat tentang puasa Daud, satu-satunya sahabat yang menyampaikan ini adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Di dalam kitab Sahih Muslim diceritakan di situ. Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabat yang giatnya ibadahnya luar biasa. Dia berjanji pada dirinya, sholat sepanjang malam, menghatamkan Quran di dalam bacaannya. Berjanji pada dirinya akan sholat tiap hari. Maka perbuatannya dilaporkan kepada Rasul. Dipanggillah Abdullah bin Amr bin Al-As. Boleh jadi Rasul mendapat laporan sahabat, atau Rasul tahu perbuatannya, atau diberitahu oleh seseorang. Dipanggillah. Begitu dipanggil oleh Rasulullah SAW, cross-check Rasulullah, tabayun. Ya Abdullah bin Amr bin Al-As, betulkah kamu puasa tiap malam, tiap hari? Betul. Betulkah kamu tiap malam baca Quran ingin dihatamkan melalui sholat malammu? Betul. Biarin. Betul. Apa tujuanmu? Tidak ada yang lain kecuali aku ingin kebaikan ya Rasulullah. Tidak ada kebaikan bagi orang yang puasa tiap hari. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak pernah tidur tapi sholat sepanjang malam. Tidak ada kebaikan orang yang menghatamkan Quran tiap malam. Jadi terlalu berlebihan juga nggak bagus. Maka wahai Abdullah, tidurlah. Di malam awal malam sampai tengah malam, bangun di akhir malam, sholat akhir malam. Berpuasalah, berbukalah. Baca Quran, hatamkan, cukup. Dalam riwayat saat lain, 40 hari sekali. Dalam riwayat Muslim yang lain, 30 hari, sebulan sekali. Kenapa? Matamu punya hak untuk istirahat. Tubuhmu punya hak untuk tidak puasa terus-menerus. Kemudian lisanmu punya hak. Dirimu punya hak, keluargamu punya hak. Kalau Anda berlebihan dalam ibadah sunnah, nanti hak yang lain akan terlampaui. Padahal hak lain bisa jadi kewajiban. Lalu Rasulullah, lalu bagaimana kau harus lakukan? Berbukalah, berpuasalah. Tidurlah, sholatlah. Hatamkan Quran, cukup 30 hari sekali. Ya Rasulullah, saya mampu puasa. Kalau cuman berbuka kemudian buka, saya sanggup puasa. Lakukan 1 bulan 3 hari. Jangan terus-menerus. Ya Rasulullah, kalau sebulan 3 hari ayamul bid, cemen, enteng. Saya pengen sanggup lebih dari itu. Lakukanlah kalau begitu sehari puasa, 2 hari buka. Jadi 10 hari dalam 1 bulan. Ya Rasulullah, aku sanggup lebih dari itu. Kalau begitu, lakukanlah sehari puasa, sehari buka. Itulah puasa yang paling seimbang bagimu. Dan itulah puasanya Nabi Daud. Jadi Rasul perintahkan puasa Daud itu kepada sahabat yang pengen puasa seterusnya. Padahal dikasih keringanan cukup dalam 1 bulan 3 hari. Jika mau tambahkan ada Senin Kemis. Jumlahnya bisa 10 hari, bisa 11 hari. Dalam 1 bulan. Cukup. Seakan-akan sehari puasa, 2 hari buka. Kalau diintervalkan. Karena totalnya 10 hari kira-kira antara Ayyamul Bid dengan Senin Kemis. Maka Abdullah bin Amr, aku bisa lebih, aku mampu. Maka Rasul katakan, puasalah seperti puasa Daud. Itu yang paling seimbang. Apa yang terjadi? Di saat itu Rasul, semoga engkau panjang umur. Demi Allah, engkau akan tahu akibatnya. Sampai usianya Abdullah bin Amr bin Al
panjang. Dalam riwayat usia beliau hampir 100 tahun. Apa yang terjadi di saat usia tua? Demi Allah, aku menyesal kenapa tidak menerima kelonggaran dari Rasul. Puasa 3 hari cukup dalam 1 bulan Ayyamul Bid. Demi Allah, lebih baik dari keluarga dan harta yang aku miliki daripada aku tidak mengikuti sunnah Rasul. Tapi penyesalan ini sudah di usia lanjut. Karena dia sudah berjanji, ya Rasulullah, aku akan puasa Daud sepanjang hidup. Memberatkan diri. Ketahuilah saudaraku sekalian, puasa Daud adalah puasa wajib untuk umatnya Nabi Daud. Nabi Daud dan umatnya tentu saja. Sehari buka, sehari puasa, ini wajib sepanjang hidup. Kecuali wanita haid. Di saat haid, stop. Nanti mulai lagi terus. Kita bukan umatnya Nabi Daud. Kita sudah punya saum wajib sebulan penuh Ramadan. Kita diperintahkan 6 hari di bulan Syawal. Kita diperintahkan Ayyamul Bait. Kita diperintahkan Senin Kemis. Kita umatnya Rasul. Rasul sendiri tidak pernah ada riwayat saum Daud. Maka yang menyampaikan saum Daud itu Abdullah bin Amr bin Al-As. Maka para ulama telah sepakat. Sebaik-baiknya kita umatnya Rasul. Saumnya sunnah Rasul. Saum Daud itu saumnya Nabi Daud. Tapi jika Anda merasa kurang dan mampu saum Daud, lakukan. Tapi jangan sampai gara-gara saum Daud, kewajiban-kewajiban diabaikan. Kenapa? Karena puasa terus-menerus itu tidak bisa menjadi badan kita lebih seger. Kecuali orang yang mampu, betul-betul mampu, lakukan saum Daud. Tapi kalau yang tidak mampu, jangan memaksakan diri. Ingat tadi pesan Rasul. Ibadah terbaik itu sedikit tapi dawam. Kalau Anda puasa Daud, Anda pasti akan lelah. Apalagi kita kerja di luar sana. Nggak bisa. Jadi kita bukan umatnya Nabi Daud, sebaiknya jangan puasa kayak puasanya Nabi Daud. Karena itu puasa wajib. Yang diperintahkan Rasul tengah bulan 3 hari, Senin Kemis, dan nanti hari-hari tertentu, 6 hari di bulan Syawal, 1-9 di bulan Zulhijjah, nanti ada hari Arafah tanggal 9, nanti Tasu'a Asyura, nanti ada Ayyamul Bid. Silahkan kalau Anda Daud. Gimana cara menentukannya? Terputus-putus dan seterusnya. Wallahu a'lam. Demikian. Jadi bukan saya melarang saum Daud, tidak. Saya hanya menyampaikan dalil bahwa Rasul sendiri tidak pernah saum Daud. Cari dalilnya bahwa Rasul saum Daud, nggak ketemu. Sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali, nggak ada. Hanya Abdullah bin Amr bin Al-As karena ingin lebih dari itu. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita akan melaksanakan sholat malam 11 rakaat, apakah 2 rakaat ba'diyah Isya termasuk dihitung atau di luar itu? Jazakallahu khair Ustaz. Ba'diyah Isya itu bukan sholat malam, itu rawatib. Jangan dihitung. Ba'diyah Isya itu rangkaiannya dengan sholat Isya. Dikatakan ba'dal Isya, kata Rasul tadi dalam hadis Kharijah bin Huzaifah, hadis sahih riwayat Imam 4. Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah. Salat malam itu ma baina Isya hatta tutlu'il fajr. Sejak selesainya Isya sampai sebelum terbit fajar, yakni subuh. Kalau dikatakan selesai Isya, rangkaian Isya itu salat wajib, zikir, doa, ba'diyah. Nah, itulah selesainya Isya. Maka ba'diyah Isya 2 rakaat jangan dimasukkan ke dalam sholat malam. Sholat malam kedudukannya lain lagi. Ba'diyah Isya teriring dengan sholat Isya. Meskipun suatu ketika kita ketiduran, bangun jam 12. Qadarullah belum sholat Isya. Lakukan sholat Isya. Setelah sholat Isya, zikir, doa, secukupnya sesuai contoh Rasul, sholat 2 rakaat. Ba'diyah Isya. Karena kita belum sholat Isya, ba'diyah. Selama masuk waktu Isya masih ada. Bukankah waktu Isya habisnya pertengahan malam yang tengah-tengah? Maka setelah ba'diyah Isya, istirahat sejenak, minum misalkan, belum makan, silakan makan. Sekaligus sholat malam boleh. 2 rakaat ba'diyah Isya tidak termasuk sholat malam. Secara nama sudah berbeda. Ini ba'diyah, yang satunya qiyamul lail atau tahajud. Jadi 2 yang berbeda.
Demikian, wallahu a'lam. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat tasbih yang dilakukan secara berjamaah, sebagaimana makmum kita sering ketinggalan jumlah bacaan. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, dan la ilaha illallah. Misal harusnya 15, makmum baru 10. Ustaz yang harusnya 10, makmum baru 7 atau 8. Bagaimana Ustaz? Kita lihat dulu kedudukan sholat tasbih. Telah sepakat jumhur ulama, 4 imam. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal menilai hadis tentang sholat tasbih itu dhaif, lemah. Tetapi Imam Asy-Syafi'i berpendapat hadis lemah boleh dijadikan menjadi tambahan amal, fadhailul amal. Boleh hadis lemah, pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tapi kedudukan hadis itu lemah. Dan tidak pernah ada riwayat Rasul melakukan sholat tasbih. Karena kedudukan hadisnya lemah. Ini wasiat Rasul kepada Abdullah bin Abdul Muthalib. Yakni pamannya Rasulullah SAW. Abbas bin Abdul Muthalib. Wahai pamanku, maukah aku tunjukkan suatu amal yang apabila engkau mengamalkannya, maka engkau akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Kau dianggap sebagai orang yang taat. Jika mampu lakukan setiap malam, lakukan. Jika mampu lakukannya hanya sepekan sekali, sejumat sekali, lakukan. Jika mampunya hanya sebulan sekali, lakukan. Jika mampunya seumur hidup setahun sekali, lakukan. Jika mampunya cuma seumur hidup sekali, lakukan seumur hidup sekali. Hadis ini mudharib secara makna, guncang. Rasul tidak pernah perintah ibadah hanya seumur hidup sekali, kecuali ibadah wajib, haji. Padahal ibadah yang disukai Rasul yang mana? Yang dawam, yang terus-menerus. Bagaimana Rasul pesan? Kalau mampu sehari, kalau mampu tiap hari, sepekan sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Makna hadis ini sudah guncang dengan hadis sahih. Maka memang kedudukan hadis ini adalah dhaif. Oke, katakanlah, kerjakan. Karena itu fadhailul amal. Menurut pendapat Imam Syafi'i, fadhailul amal boleh dilakukan. Hadis lemah boleh dilakukan. Hanya tambahan amal. Tapi mari konsekuen. Yang namanya sholat tasbih, itu jumlah rokaatnya adalah 2 rokaat. Totalnya 300 tasbih. Di mana tiap gerakan harus baca 10 dan ada yang 15. Dan bacaan tasbih itu lengkap. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau itu dibaca jumlahnya 300 kali, 4 rakaat, 1 rakaatnya 75 kali 4 rakaat berarti 300. Karena 1 rakaat 75 itu 10 10 10 10 10 15. Jadi jumlahnya 75 1 rakaat. Kali 4 rakaat, maka 300. Jika Bapak Ibu baca dengan tartil, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalau bacanya agak tartil, 1 menit bisa dapat 5. Silakan hitung. 1 menit kira-kira 5. Karena satu bacaan kira-kira 10 detik lebih. Kalau tartil, tapi kalau agak cepat 1 menit bisa dapat 10. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah, tapi nggak tartil. Kalau kita anggap yang paling bagus adalah 5. 300 kata berarti kalau 1 menit dapat 5, atau 1 menitnya dapat 10 deh. Oke, 10 menit 10. Berarti kalau 360 kali 360 bagi 10, 36. Harusnya untuk baca itu saja sudah 36 menit, setengah jam lebih. 4 rakaat. Baca Fatihahnya, baca suratnya, minimal 5 menit. Minimal. Atau 10 menit. Berarti minimal sholat ini kalau dilakukan 40 menit baru selesai. Kenapa ada orang sholat tasbih 5 menit selesai? Kayak apa sholatnya? Jadi nggak konsekuen mereka yang sholat tasbih cuma 5 menit. 10 menit pun nggak cukup. Silakan praktekkan. Hitung dengan stopwatch.
Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Silakan hitung. Secepat itu, berapa detik? Berarti saudaraku sekalian, Anda nggak konsekuen dong kalau menganggap ini hadis Rasulullah. Karena Rasul katakan baca dengan tartil setiap rakaat 75, kemudian setiap kalau 4 rakaat 300. Tadi penanya, yang dibaca 15 baru 10 imam sudah. Yang dibaca 10 baru dapat 7, imam sudah. Berarti nggak benar dong kalau begitu. Nggak konsekuen dengan hadisnya. Wahai saudaraku sekalian, jika kita ingin mengamalkan suatu amalan berdasarkan sebuah hadis, wajib Anda ikut yang tersebut dalam hadis. Yang namanya sholat tasbih, dibaca tasbih 300, Rasul yang mengatakan, konsekuen 300. Tapi baca tasbih 300 nggak mungkin selesai dalam 5 menit. Nggak mungkin selesai. Secepat-cepatnya. Nggak mungkin. Monggo kita dikur. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita dikir 33, 100 jumlahnya. Itu kalau tartil 5 menit tuh kita selesai. Tapi kalau subhanallah, 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 2 menit selesai. Apakah seperti itu ibadah kita? Jadi kembali kepada kedudukan. Sholat tasbih telah sepakat jumhur ulama. Hadisnya dhaif. Dan Rasul tidak pernah melakukan. Rasul berwasiat kepada sahabatnya, paman beliau Abbas bin Abdul Muthalib, tetapi hadisnya lemah. Hanya Imam Asy-Syafi'i berpendapat, hadis lemah boleh dijadikan menjadi fadhailul amal. Maka boleh diamalkan sholat tasbih. Monggo. Tapi konsekuen bacaannya yang benar. Tapi mana yang lebih baik yang diperintahkan Rasul? Allah bahkan berfirman dalam Al-Quran. Tahajud atau tasbih? Jelas, tahajud tiap malam diwajibkan. Allah yang memerintahkan. Meskipun ibadah tambahan. Rasul yang memerintahkan. Sementara sholat tasbih, Rasul perintah tapi kandungan hadisnya ternyata dhaif, lemah. Demikian, wallahu a'lam. Jadi, yang mau tetap lakukan, monggo. Tapi hadisnya dhaif. Hanya Imam Asy-Syafi'i yang berpendapat. Boleh dilakukan meskipun lemah. Untuk fadhailul amal. Tapi sekali lagi tadi, konsekuen. Baca 300 kali tasbih di dalam 4 rakaat. Dan sholatlah dengan tartil. Wallahu a'lam. Demikian. Baik. Mungkin saya bacakan satu pertanyaan terakhir untuk Pertanyaan terakhir, Afan. untuk Boleh? pertemuan hari ini. Ustaz izin bertanya, untuk sholat witir yang 3 rakaat, apakah dilakukan langsung 3 rakaat tanpa tasyahud awal, atau 2 rakaat dulu salam, lalu ditambah 1 rakaat lagi? Untuk bacaan niat, Kedua-duanya bagus. Dua-duanya sahih. Satu, riwayat dari Abdullah bin Umar tadi. Masna masna, 2-2. Berarti kalau witir 3, 2 plus 1. Witir 5, 2, 2 plus 1. Tapi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud yang mengatakan bahwa sallu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam witr 3 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah salat witir 3 rakaat. Faqra sabbihi isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. La yajlisu hatta akhir rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah salat witir 3 rakaat. Beliau membaca di rakaat pertama Sabbihisma Rabbikal A'la, di rakaat kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat ketiga membaca Qul huwallahu ahad. Dan beliau tidak duduk tasyahud kecuali di akhir rakaat. Berarti 1, 2, 3 langsung. Di dalam riwayat Imam At-Tirmizi ada tambahan. Wa fi raq'atail akhir, dan dalam rakaat akhir Qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad dan ditambah 2 muawwidzat. Apa itu? Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Jadi di rakaat ketiga bacaannya boleh 3. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Cukup 1 saja, Qul huwallahu ahad, boleh. Kedua-duanya sahih. Mana yang mau diketahui? Lihat. Jika Anda mengikuti imam, ikuti imam. Imamnya cuma baca Qul huwallahu ahad, ikuti.
Jangan Anda terus baca sampai selesai sendiri. Jangan. Imamnya baca sampai Qul a'udzu birabbin nas, kita ikuti. Jangan kemudian diam. Ikuti, dengarkan. Tapi kalau Anda sholatnya sendiri witir, monggo. Mau Qul huwallahu ahad sendiri boleh, tambahkan 2 juga boleh. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah, pada suatu malam Rasulullah SAW sholat malam 13 rakaat. Tahajudnya 8 rakaat. Lalu Rasulullah al-witr bi khams. Rasul witir dengan 5 rakaat. La yajlis, tidak dia duduk memberi salam. Illa, kecuali di rakaat akhir. Jadi 5 pun Rasulullah 1, 2, 3, 4, 5. Maka dari dalil ini, apabila itu witir yang dilakukan langsung, nggak ada tasyahud awal. 3, 1, 2, 3, langsung. 5, 1, 2, 3, 4, 5, langsung. Tapi kalau mengikuti dalil dari Abdullah bin Umar tadi, perintah Rasul, sholat itu 2-2, maka jika Anda mau melakukan 2 rakaat salam, tambah 1 rakaat salam, itu lebih bagus. Tapi 3 rakaat salam, dalilnya sahih. 5 rakaat langsung salam, dalilnya sahih. Tanpa tasyahud awal. Kalau ada dalil yang seperti ini, jangan kita ribut, jangan kita gontok-gontokan. Kalau kita sholatnya sendiri, terserah Anda mau yang mana. Tapi kalau ngikutin imam, Anda wajib ikut imam. Imam 2 salam, 1 salam, ikuti. Imam 3 salam sekaligus, ikuti. Jangan sampai imamnya 3 salam sekaligus, karena kita biasa 2 dan 1, setelah 2 rakaat kita salam. Naik lagi ngejar imam, nggak boleh. Imamnya biasa 3 sekaligus, kita biasa 2 salam, lalu kita biasa 2 salam dan 1 salam. Kita biasa 3 sekaligus, imamnya kemudian 2 salam lalu naik 1, lalu kamu nggak salam, hanya naik, nggak boleh. Ikuti imam. Tapi kalau sendiri, mana yang paling Anda yakini, amalkan. Insya Allah, amal ibadah yang dilakukan berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil, jika benar dapat pahala double. Jika salah, tetap ijtihad kita mendapatkan 1 pahala. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, dari jamaah Masjid Al-Falah yang semoga dirahmati Allah, dari Bambu Apus. Bambu Apus itu masuk mana ya? Taman Mini ya, Ceger ya. Ya, insya Allah semoga para jamaah Masjid Al-Falah, Bapak Ibu yang mengikuti dan menyimak kajian kita pada malam hari ini, semoga mendapatkan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang sama-sama kita uraikan dan kita simak semoga menjadi bekal untuk kita bisa bawa sampai nanti di yaumil akhir. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan, tentu kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Baik, saudaraku seiman, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, jazakumullahu khairan untuk semuanya. Insyaallah. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga kita semua dapat mengamalkan ilmu tersebut. Sedikit informasi untuk kajian online besok, insyaallah akan diisi oleh Ustadz Daniel Barkah dengan tema kurban dan kemanusiaan pada pukul 19.30 sampai pukul 21.00. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Haiban mau menambahkan? Baik, Ustaz, semoga Ustaz senantiasa sehat dan dimudahkan di dalam menjalankan aktivitas dakwahnya. Terima kasih sekali, mudah-mudahan Kamis depan kita bisa bertemu kembali. Dan kami mohon maaf kepada para jamaah, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk, belum bisa dibacakan semuanya. Insya Allah bisa disampaikan pada kesempatan berikutnya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21. Kita juga perlu istirahat, Ustadz juga perlu istirahat saya kira. Mudah-mudahan kajian ini akan terus berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah setiap malam kita ada kajian. Untuk itu silakan kepada para jamaah yang ingin memberikan infak terbaiknya dapat menghubungi ke sekretariat panitia. Demikian saya kira, Mas Viko. Sampai bertemu lagi besok ba'da Isya. Baik, jazakumullahu khairan untuk semuanya. Saya mohon pamit ya Bapak Ibu. Baik. Mas Viko sebagai pengacara saya mohon izin live. Baik.
tolong admin dicatat semua pertanyaannya, nanti bisa disampaikan pada kesempatan berikutnya, karena ini pertanyaannya cukup bagus sekali, dan sangat diperlukan untuk penjelasannya agar kita dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan yang benar. Besok sore jangan lupa kajiannya bersama Ustadz Daniel Barakah. Kemudian hari Ahad, sekali lagi hari Ahad kajian dilaksanakan pada pagi hari ya, pukul 9 sampai 10.30 bersama Ustadz Muhammad Syar'i, Muhammad Halid Syar'i, pukul 9 sampai dengan 10.30, jangan sampai kelupaan. Dan Sabtu sore ada kajian untuk putra-putri kisah inspirasi kisah Islami bersama Kak Dwi Kanvas, bersama Kak Dwi Kanvas pada hari Sabtu ba'da asyar. Kita akan mulai 3:30 sehingga nanti bisa berinteraksi dengan putra-putri atau cucu dari jamaah sekalian. Kemudian nanti kisah akan dimulai pada pukul 4. Pekan lalu alhamdulillah sangat baik sekali, bisa dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi putra-putri jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi media, kita bisa saling kenal satu sama lain. Karena pesertanya ada yang dari Jakarta, Bekasi, Tangerang, bahkan sampai dengan ada yang dari Malang. Ini sangat menyenangkan dan mudah-mudahan silaturahmi ini terus terjaga bermanfaat. Demikian, dan kami juga mohon izin undur diri karena waktu sudah menunjukkan pukul 21:10. Atas nama pengurus Yayasan Masjid Besar Al-Falah, mohon dimaafkan apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.